Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita ucapkan atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan mampu menjalankan ibadah puasa yang kita jalani. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang senantiasa merindukan kita umatnya. Kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya secara tegas disampaikan oleh Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Ar-Risalah. Nabi bersabda, "Kapan aku akan bertemu dengan kekasihku?" Mendengar hal tersebut, para sahabat pun lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah kekasihmu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kalian adalah sahabatku. Para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka percaya terhadapku dan menjalankan sunnah-sunnahku. Kerinduanku kepada mereka lebih besar," ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita yang hidup setelah Rasulullah tiada, ternyata sudah jauh-jauh hari dirindukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebut kita sebagai kekasihnya. Dalam riwayat lain juga Rasulullah menyebutkan kita sebagai saudaranya. Ini merupakan satu keistimewaan bagi kita tentunya, dan semoga kita tergolong menjadi umat yang senantiasa seperti yang dikatakan Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema amalan di dalam berpuasa. Seorang alim ulama ahli fikih yang bernama Abu Suja menyebutkan tiga amalan di dalam puasa. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpuasa, kita dituntut untuk mampu menahan rasa lapar dan dahaga, tidak makan dan minum ketika berpuasa. Tetapi ibadah puasa yang kita jalani ini ada ketentuannya. Kita tidak makan dan minum secara terus-menerus seperti yang dilakukan oleh umat yang lain selain umat Islam misalnya. Di dalam Islam, ibadah puasa kita laksanakan mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian anjuran Rasulullah ketika kita sudah tiba waktu untuk berbuka puasa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan di dalam kita ketika sudah berjumpa dengan waktu berbuka puasa, maka Rasulullah menganjurkan untuk kita menyegerakan berbuka puasa. Meskipun kita sedang ada aktivitas lain Bapak Ibu sekalian, tetapi mari kita ikuti sunnah Rasulullah untuk menyegerakan berbuka puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan di dalam kita berbuka puasa, di dalam kita makan dan minum, untuk tidak makan dan minum dengan berlebihan, melainkan dengan makan dan minum secukupnya. Karena makan dan minum yang berlebihan itu dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu tabib Yahudi dari negeri Palestina.
Sang tabib ini datang menemui Rasulullah dan meminta izin untuk bisa membuka praktik pengobatan di Madinah. Rasulullah pun mengizinkan sang tabib ini untuk membuka praktik di kota Madinah. Namun apa yang terjadi para hadirin sekalian, 1 bulan ketika sang tabib ini meminta izin membuka praktik, sang tabib ini kembali menemui Rasulullah. Kali ini ia menemui Rasulullah, menjumpai Rasulullah untuk pamit untuk meninggalkan kota Madinah. Rasulullah pun lantas menyampaikan apa yang menjadi alasan mengapa sang tabib begitu cepat ingin meninggalkan kota Madinah. Apakah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Madinah sehingga ingin segera meninggalkan kota Madinah pada saat itu. Kemudian sang tabib ini pun menyampaikan keputusannya untuk meninggalkan kota Madinah pada saat itu bukan karena perlakuan yang kurang baik dari masyarakat Madinah, tetapi sang tabib memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah ini karena selama 1 bulan membuka praktek di kota Madinah tidak ada satupun pasien yang datang berobat kepadanya. Padahal ketika di negeri Palestina, di negeri asalnya, sang tabib ini merupakan tabib yang sangat terkenal, memiliki banyak pasien yang setiap harinya selalu berobat kepada sang tabib. Merasa heran, selama di Madinah tidak ada satupun pasien yang datang berobat. Kemudian sang tabib memutuskan untuk berkeliling kota Madinah, bahkan keluar masuk desa pada saat itu. Nah, ketika sang tabib ini pun berkeliling desa, sang tabib tidak menjumpai umat Madinah, masyarakat Madinah pada saat itu yang berada dalam kondisi sakit. Semua masyarakat Madinah pada saat itu berada dalam kondisi sehat. Karena heran, lantas sang tabib ini pun bertanya kepada masyarakat yang ia jumpai, apa yang menyebabkan masyarakat Madinah pada saat itu berada di dalam kondisi kesehatan yang baik semuanya, tidak ada yang sakit. Dan ini jawaban masyarakat Madinah pada saat itu, dan patut kita ambil pelajaran dan yang membuat tabib ini merasa kagum. Jawaban masyarakat Madinah pada saat itu adalah, kami adalah kaum yang tidak akan makan sebelum datangnya lapar, dan ketika kami makan tidak sampai kekenyangan. Bapak Ibu sekalian, sudah jelas umat Islam pada saat itu berada dalam kondisi kesehatan terbaik, karena umat Islam pada saat itu adalah umat Islam yang pandai mengelola, mengatur pola makannya sehingga tidak makan dan minum berlebihan yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Kemudian sunnah kedua yang disampaikan oleh Abu Suja berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalani, yaitu dengan mengakhirkan sahur. Jadi selain berbuka, sahur ini juga merupakan sunnah di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Dan di dalam waktu sahur, Bapak Ibu sekalian, ini terdapat keberkahan. Rasulullah pun sangat menganjurkan kita untuk melakukan sahur, walaupun dengan segelas air, karena di dalam sahur ini terdapat banyak keberkahan, dan waktu sahur adalah waktu yang baik bagi kita untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah, dan insya Allah waktu yang sangat mustajab. Dan waktu sahur ini merupakan waktu yang baik pula bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan waktu sahur ini, selain untuk makan dan minum, kita gunakan pula untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu meninggalkan perkataan kotor dan keji. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpuasa, kita tidak hanya dituntut untuk menahan diri dari rasa lapar dan dahaga saja, tetapi kita harus mampu menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar ataupun berbohong. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, orang yang tidak meninggalkan berkata dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak peduli dengan haus dan lapar yang ia tahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk itu Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, marilah kita jaga puasa kita
untuk tidak berkata kotor dan berkata keji ataupun berbohong, agar tidak membatalkan pahala puasa kita. Dan kita berkata yang baik, jangan sampai kita berkata yang kasar, karena boleh jadi perkataan yang menurut kita biasa-biasa saja tidak menjadi masalah, tetapi di hadapan orang lain menyinggung perasaan orang lain dan membuat Allah tidak ridho dengan kita. Mari kita menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, agar Allah senantiasa ridho dan pahala puasa kita dapat kita raih dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.